Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Alhamdulillah, para jamaah kakung Mbah Putri ingkang kita mulyakaken nggih, alhamdulillah kita semuanya pada pagi hari ini diberikan kesehatan, masih bisa merasakan angin yang sejuk nggih. Alhamdulillah, sami sehat sedaya nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu nggih. Alhamdulillah. A'lan nikmah huwa sihah wa adnan nikmah huwal mal nggih. Setinggi-tingginya nikmat itu adalah kesehatan. Yang paling rendah adalah harta malah. Bapak sekalian nggih, kita ikrarakan bersama-sama dengan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Nggih. Shalawat serta salam semoga tercurah dan kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kita semuanya cintai bersama-sama di atas cinta kita kepada makhluk yang lainnya. Dan kita juga berharap Allah SWT memberikan kita semuanya keistiqomahan, kekuatan, kemudahan untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau. Amin. Para bapak, para ibu ingkang kita muliakan, sejatosipun hari ini ingkang ngisi sinten Ustaz Rafi nggih. Kalau tadi Mas Bayu ngendika, nah niki kula tab mubadil saja nggih. Jadi kula ndereke panjenengan sedaya untuk ngaos sareng-sareng mengkaji Islam, mengkaji Al-Qur'an, karena di sini kajian tafsir Al-Qur'an Sabtu pagi nggih. Ini luar biasa, ini panjenengan semuanya jadi muallim, jadi mudaris Al-Quran di setiap Sabtu. Amin. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatadarasuna yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa wasyiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Ngendikane Rasulullah niku, tidak ada satu kaum yang mereka itu berkumpul di baitin min buyutillah atau masjid nggih. Yatluna kitaballah, yang di dalamnya dibacakan kitab atau Al-Qur'an, wa yatadarasuna bainahum, dan mereka mentadris atau mengkajinya bersama-sama, illa wasiyatuhumur rahmah, maka di sana akan dinaungi dengan rahmat, wa khufathumul malaikah, dan dikelilingi oleh malaikat, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah menyebutkannya satu demi satu dari nama-nama orang yang ada di majelis tersebut. Jadi mugi-mugi mengke panjenengan nggih ibu-ibu menawi panjenengan mlebet swarga rumiyin, mengke matur kalian malaikat mengke ting masjid napa niki? Masjid Al-Ahibah pernah kepanggih kalih kula. Mangke dimatur teng mriku nika tiyang Donorjo ingkang rumiyin ngaos kalih
kula teng masjid Al Ahibba niku pernah sareng-sareng maos. Menawi nek kula kantun teng napa? Teng mburi teng wingking mangke diceluki nggih. Ampun kesupen. Nggih. Terus ampun kesupen nggih. Nggih. Ampun kesupen iki kan kita ikhtiar sedaya nggih. Ikhtiar sedaya sami-sami kita mboten mangertos nasib kita itu seperti apa. Makanya saling ukhuwah liduhulil jannah ngoten nggih. Kita itu saling berukhuwah untuk masuk surga bareng-bareng. Amin. Nggih. Monggo kita mulai dengan tadarus rumiyin nggih. Kita akan baca bersama-sama dari surah An-Nas sampai surah Al-Adiyat. Mungkin yang kita bahas adalah surah Al-Adiyat. Maka kita akan ta'awud basmalah langsung ke surat An-Nas dan selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin,
الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم
bihim yawma idzil lakhabir. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Baik, alhamdulillah. Oke, Bapak sekalian, kita sudah tilawah dari surah Al-Nas sampai surah Al-Adiyat. Mugi-mugi membuat kita tidak ngantuk ya. Alhamdulillah. Mugi bacaan kita diterima ya. Bacaan kita bisa lebih baik di hari demi hari dan kita diberikan nikmatut tilawah ya. Diberikan nikmat untuk tilawah. Jadi kita saged bertilawah seperti kita dahar. Nek mboten dahar satu hari pasti lemes gitu. Nah, mugi-mugi setelah kita bermajlis ngoten iki nek enggak tilawah satu hari lemes ngoten iki. Syukur-syukur satu hari bisa lebih dari beberapa surat dan juga kita baca untuk arti dan juga tafsirnya. Oke, monggo Bapak Ibu sekalian kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas surah yang berikutnya yaitu surah Al-Adiyat nggih. Kita rumiyin sampun sampai surah Al-Qari'ah. Saniki surah Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Artosipun napa niku? Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Ngoten. Monggo panjenengan ingkang nyanding Al-Qur'an bisa juga maos juga dilihat artinya. Fal muriyati qadha. Yang kedua, dan kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Fal mughirati subha. Ayat ketiga artinya dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Fa'atharuna bihi naq'a, sehingga menerbangkan debu. Fawasatna bihi jam'a, lalu menyerbu di tengah-tengah kumpulan musuh. Innal insana lirabbihi lakanud, sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan, mengakui keingkarannya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Kemudian ayat ke-9, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur, maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur itu dikeluarkan. Wa khussila ma fis sudur, dan apa yang tersimpan di dalam dada itu dilahirkan. Inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir, sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Alhamdulillah. Ini ku arti di terjemahnya. Kita sekarang coba belajar untuk penafsirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Adiyat itu huruf wa yang ada di depan niki, nggih. Ayat pertama niki. Ayat pertama wa niki adalah disebut namanya wawul qasam. Napa? Wawul qasam atau huruf yang dijadikan sebagai sumpah. Jadi harful qasam, huruful qasam niku ada 3, yaitu waw, ba sama ta, nggih. Nah, tandanya dia disebut huruf qasam itu adalah setelah isim atau kata benda setelahnya itu terakhirnya harokatnya adalah kasroh. Nah niki kita ngoten nggih, teman-teman nggih. Terus niki kan ajaibul Quran niku lek ngoncai harus dari hurufnya nanti terus ke maknanya, terus nanti hikmahnya juga kita punya pemahaman yang
yang utuh nggih. Yang utuh karena Al-Qur'an itu kan mukjizat. Mukjizat itu dalam segi bahasanya iya, dalam segi maknanya iya dan seterusnya. Jadi kompleksitas dari sebuah surat niku nek disajikan dalam segi maknanya saja mungkin esensinya dapat, tapi keajaibannya, kemukjizatannya kita akan lebih merasa interest atau merasa tertarik ketika kita juga mengerti tentang yang lain. Monggo. Huruf wa itu namanya wawul qasam atau huruf yang dijadikan untuk bersumpah. Tandanya kalau isim atau kata benda setelahnya itu harokatnya kasroh. Mulane nggih nun sewu panjenengan semuanya, kita semuanya kalau nanti pas maos surah yang ada wawul qasamnya harus tahu ketika mewasolkan atau membaca terus. Nggih. Misalnya wal fajr walayalin ashr. Huruf wawu itu huruf wawu yang dijadikan untuk qasam atau untuk bersumpah. Maka harokat fajrun itu menjadi fajri. Nah, panjenengan nanti misalnya membaca wasol berarti harus mengikuti kaidahnya. Wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watr. Nah, tidak bisa nek panjenengan misalnya karena mungkin nun sewu kita ada orang belum tahu tentang fungsi dan gramatikanya, kemudian terus tiba-tiba mewasalkan akhirnya salah. Wal fajru walayalin ashru. Niku wawu tadi itu artinya dan bukan artinya demi. Niku adalah dari fungsi dari wawu tadi, nggih. Jadi misalnya wasyamsi waduhaha tidak pernah diketemukan wasyamsu. Karena apa? Ya karena wawunya itu wawul qasam, artinya demi bukan artinya dan. Kalau artinya dan disebut wawul atfi atau waw yang fungsinya untuk menyambungkan dua isim atau dua kata benda. Ya, misalnya al-maktabu wal kursiyu. Ya, al-maktabu wal kursiyu, meja dan kursi. Nah, misalnya panjenengan bacanya al-maktabu wal kursiyyi berarti meja dan demi kursi, bukan meja dan kursi. Ngoten niku fungsinya. Kemudian ada ta dan juga ada ba, nggih. Nah, biasanya huruf wawu itu ketika Allah menggunakannya maka setelahnya bendanya itu atau isimnya itu hisyan atau bisa dilihat atau bisa dicerna lewat akal. Misalnya wasyamsi wal fajri dan seterusnya. Dan kemudian ini wal adiyati, nggih. Tapi kalau huruf ta dan juga ba biasanya langsung ke zatnya Allah. Tallahi billahi. Contohnya tallahi la aqidanna asnamakum ajmain ba'da'an tuwallu mudbirin. Itu di dalam salah satu ayat di dalam Al-Qur'an niku, tallahi la aqidanna asnamakum ba'da'an tuwallu mujrimin. Demi Allah, saya akan menghancurkan berhala-berhala kalian setelah kalian pergi nanti. Itu adalah kutipan dari kisahnya Nabi Ibrahim ketika akan menghancurkan berhala-berhalanya Namrud. Nah, niku wawu hurufnya pakai ta. Dan billahi sangat banyak sekali. Ngoten nggih? Niki yang pertama adalah wawu qasam. Wal adiyati, adiyat itu ada atau auda itu artinya menjauh. Menjauh artinya ketika disebut aduun atau itu artinya musuh, gini, aduun itu artinya musuh. Jadi kan musuh niku kita lihat saja pengennya menjauh. Nah, dia mendekat kita pengen pergi. Jadi pikiran kita itu wis pokoknya ra usah ketemu. Nah, dan seterusnya. Wal adiyati itu artinya yang kata sifat yang artinya berlari cepat menjauh. Dobhan niku adalah suara, ya, dobh itu suara kuda, ya, suara kuda yang sedang as-sautu yahtahruju minal khayli allati tajri syari'atan.
suara yang keluar dari kuda yang berlari cepat. Nah, niku disebut dengan dobh. Ya, kalau suara yang keluar dari kuda sing berjalan tapi enggak kenceng, itu disebut kohah. Ya, kalau yang suara yang kuda yang tidak sedang berlari atau as-sautu minal khailil lati waqifan, atau kuda yang sedang berdiri mengeluarkan suara, ya, itu namanya sakhl. Jadi di dalam bahasa Arab itu sami kalih basa Jawa. Leres to nggih? Bahasa Jawa ini kan kompleksitas kosakatanya luar biasa. Jadi bahasa Arab juga sama. Makanya di sini niku tidak mungkin Allah SWT itu tidak tahu lugat makhluknya, nggih. Jadi nek menyandingkan suaranya itu yang ini, bukan yang ini, ngoten nggih. Misale kita niku nek kita samakan nggih, nek dalam bahasa kita niku kan kompleksitasnya hampir sama. Misalnya contoh enten pari niku kan luar biasa nggih. Ana gabah, enten terus menir, enten sego, enten karak, enten malih, enten upo. Niku kan banyak nggih, padahal satu. Nah, niki sama dengan bahasa Arab itu kompleksitas kosakatanya luar biasa. Wal 'adiyati dhabha, kuda yang lari kemudian mengeluarkan suara dari kakinya tadi, bruruk gitu kan nggih. Nah, niku jenenge dhabhan. Kosakatanya yang dipilih dalam ayat ini. Fal muriyati qadha. Dan maka kemudian dia memercikan api dari kaki-kakinya. Jadi kudanya berlari, kemudian karena mungkin geografis dari tanah di sana niku tandus dan berbatu-batu, ketika kuda niku berlari dan menyentuh bersinggungan dengan bebatuan tadi mengeluarkan percikan api. Nggih. Niki masih sifat adiyat sifat, al-muriyat juga sifat. Fa tadi di ayat kedua niki, maka kita bisa mirsani ini ada fa, ini ada fa, ini ada fa, ini ada fa. Nah, fa ini disebut fa fujaiyah atau fa yang menunjukkan kaitan antara satu peristiwa dan peristiwa berikutnya itu tidak ada jeda. Tidak ada jeda. Mulane panjenengan kalau mirsani hadis, yuk panjenengan ditangleti tentang kaidah dari hadis tersebut, saged ngambil dari teks hadisnya apakah itu huruf fa atau huruf wa. Contoh misalnya ngeten. Tentang sunnahnya puasa 6 hari di bulan Syawal. Niku kan disebutkannya mansoma tentang Ramadan nggih. Kemudian diksinya atau pilihan katanya fa'at ba'ahu sittatun min Syawal. Nggih, fa'at ba'ahu sittatun min Syawal niku teksnya seperti itu. Makanya panjenengan ditangleti lebih afdol mana? Nek misalnya kita itu setelah puasa Ramadan kemudian terus nyambung Syawalnya, itu afdolnya yang mana? Apakah nunggu sampai bodone entek nggih seminggu, rengginang entek, terus satrune entek, napa sempronge entek nggih, terus dan seterusnya nggih, dan teman-temannya kaya entek terus baru poso, atau langsung setelah 1 Syawal hari keduanya terus poso. Afdol mana? Ya, afdolnya adalah yang langsung. Karena apa? Teks di dalam hadis tersebut hurufnya fa. Nggih, kemudian dia mengikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Nggih. Nah niku afdolnya nggih, afdolnya. Tapi panjenengan nggih saged mirsani kahanan kita sedaya. Misale panjenengan mertamu kok muni dingapunten kula poso. Nah, pripun? Nggih, kecuali nek panjenengan sampun sepuh terus boten tindak-tindak, kemudian banyak ingkang ngrawuhi suwani-wani ke situ, monggo.
Nah, niki ada konteks hadis secara tekstualnya, kemudian kontekstualnya atau keadaan dalam dohirnya kita juga saged mirsani. Monggo nanti jadi pemahaman kita niku tidak terus melulu ora kudu ngene ya gitu. Biasanya kayak gitu malah kaku nggih, malah kaku. Jadi harus kita luwes ngoten. Nah, kita sampaikan tadi tadi yang ada di ayat kedua, ketiga, keempat, kelima niku namanya fa fujaiyah, atau dalam arti ketika satu peristiwa kemudian diikuti peristiwa lainnya itu tidak ada jeda. Kita lanjutkan. Ayat ketiga, fal mughirati subha. Ayat ketiga artinya dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Nah, kemudian yang keempat, fa'taruna bihi inaqa'a. Ya, sehingga menerbangkan debu. Terus fawasatuna bihi jam'a. Kemudian lalu menyerbu di tengah-tengah kumpulan musuh. Nah, niki salah satu asbabun nuzulnya nggih, karena memang ikhtilaf nggih. Ada yang mengatakan Al-Adiyat niki surah Makkiyah, ada yang menyebutkan surah Madaniyah. Kalau yang menyebutkan surah Madaniyah, Bapak sekalian nggih, asbabun nuzulnya adalah Rasulullah pernah mengutus sariyatun. Sariyah niku adalah ekspedisi yang berisi 100 penunggang kuda yang mengelilingi Madinah untuk mengecek apakah ada musuh yang akan menyerang Madinah. Jadi awal-awal beliau niku hijrah ke Madinah, pasti nggih akan ada banyak serangan yang tiba-tiba nyusup dan seterusnya ke Madinah. Karena orang musyrikin tahu orang muslimin dan Rasulullah sekarang hijrah ke Madinah. Maka mereka kan akan nyusup terus. Bagaimana caranya menghancurkan pertahanan Rasulullah yang ada di Madinah. Maka Rasulullah membentuk yang namanya sariyah atau ekspedisi yang diisi oleh 100 orang penunggang kuda. Nah, ketika diutus beliau-beliau ini untuk mensurvei, mengecek keadaan Madinah dan sekitarnya, beberapa hari sampai seminggu itu nggak ada kabar. Kemudian orang-orang munafik di Madinah mulai menghembuskan berita-berita bohong, mengatakan bahwa ini pasukan Rasulullah sudah meninggal, pasukan Rasulullah sudah tertangkap dan seterusnya. Nah, akhirnya kan niku membuat para kaum muslimin dan juga Rasulullah khawatir. Maka kemudian Allah SWT menurunkan surah Al-Adiyat ini sebagai informasi akurat bahwa mereka itu masih ada. Mereka masih punya kuda-kuda yang tadi Adiyati Dhabha, Muriyati Qadha, Mughirati Subha dan seterusnya. Mereka masih eksis untuk menyerang pertahanan musuh yang akan melancarkan serangan ke Madinah. Nah, ngoten niku. Itu adalah asbabun nuzulnya. Kemudian Bapak sekalian, kita lanjutkan, innal insana lirabbihi lakanud. Innal insana, sesungguhnya manusia, ya, lirabbihi, kepada Tuhannya, lakanudun, tidak berterima kasih. Nah, ketika kita mengkaji Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sebutkan di ayat pertama itu ada harful qasam atau wawul qasam, ada huruf yang dijadikan untuk bersumpah. Maka lazimnya ketika ada al-qasam, ada yang disebut namanya jawabul qasam. Ya. Jawabul qasam itu adalah keterangan setelah bersumpah tadi. Misalnya kalau kita bersumpah pasti ada jawabul qasamnya. Demi Allah, saya akan menjadi muslim yang baik.
Nah, demi Allahnya itu namanya qasam, saya akan menjadi muslim yang baik, itu istilahnya adalah jawabul qasam. Nah, di dalam surat ini jawabul qasam itu dimulai dari innal insana lirabbihi lakanud. Ya, sesungguhnya insan. Nah, Bapak sekalian, al-insan niku biasanya di dalam Al-Qur'an niku pasti dikaitkan atau sering dikaitkan dengan sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat yang madmum, ya. Contoh misalnya inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa fahamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Nah, ini kan insan niku sifatnya di situ zaluman jahula, nggih. Apalagi banyak sekali yang insan contoh surah lagi, surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin. Insan lagi khusrin, merugi. Jadi insan niku nek di dalam Al-Qur'an dikaitkan dengan sifatul madmumah atau sifat-sifat yang jelek, nggih. Nah, para ulama menyebutkan bahwa al-insan di sini maksudnya adalah al-insanu huwal kafir atau orang-orang yang kafir, orang-orang yang kafir atau orang-orang yang muslim tapi dia tidak mengaplikasikan kemuslimannya. Nah, niki adalah sifat insan. Nah, kemudian juga di sini innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya insan tadi al-insanul kafir atau orang-orang manusia yang tidak bersyukur tadi, lakanud, sesungguhnya mereka itu ingkar. Kanudun, kalau di dalam tafsir ini ada salah satu hadis yang menyebutkan mahwal kanud, al-kanudu alladzi ya'kulu wahdahu. Ciri-ciri niku nek Rasulullah pernah ngendika nggih, al-kanud niku alladzi ya'kulu wahdahu. Dia itu nek makan biasanya sok sendirian, enggak ngajak-ngajak yang lain. Kemudian wa yadribu abdahu, dan sering memukul pembantunya. Dan kemudian juga wayamna'u ata'ahu, dan dia mencegah atau dia tidak memberikan sesuatu yang dia punya kepada orang lain. Artinya orang seneng weh-weh kepada orang lain. Nah, niku sifat-sifat yang disebutkan oleh Rasulullah ketika menjelaskan al-kanud. Al-kanud niku juga ada yang mengartikan para ulama al-kaslu atau wonge malesan. Jadi dia tidak punya kerentek untuk memaksimalkan ibadah, niku al-kanud. Makanya kita semuanya niku kan diajari oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal, dan seterusnya. Nah, niku salah satu sifat dari kanut itu al-kaslu tadi, nggih, al-kaslu. Kemudian ada yang mengatakan al-kanudu wal juhudu. Al-juhud niku artinya pelit, nggih. Juhud niku artinya pelit. Jadi orang yang memang menahan nikmat dari Allah hanya untuk dirinya sendiri. Kemudian kalau asli katanya kanudun itu adalah tanah yang tandus. Jadi ketika ada hujan menerpa tanah tersebut, terus tanahnya itu tidak bisa dibuat apa-apa, nggih. Nah, niku al-ardul kanud atau tanah yang tandus. Mulane ini dipinjem maknanya ini supaya dibuat mengistilahkan manusia yang tidak bisa memberi manfaat setelah diberikan nikmat. Alladzi yadhkuru ni'matahu wa la yadhkurul mun'imu. Yang mengingat nikmatnya tapi tidak mengingat zat yang memberikan nikmat kepadanya. Nah, niku disebut dengan al-kanud. Jadi beberapa makna hampir sama esensinya. Esensinya yaitu dia itu tidak memberikan feedback atau timbal balik dari apa
yang diberikan Allah kepadanya. Wa innahu ala dzalika la syahid, dan sesungguhnya dia ala dzalika atas yang demikian itu la syahid menyaksikan. Ada dua makna niki nggih. Satu, innahu ini yang ayat ke-7, hunya atau hak domir, hak ini kembali kepada manusia. Wa innahu, dan sesungguhnya manusia itu ala dzalika atas yang demikian itu, yang demikian mana? Yang demikian lakanut tadi, la syahid menyaksikan. Artinya ya tarifu binafsihi, atau dia mengakui. Dia itu mengakui iya betul, saya itu emang punya sifat kayak gitu. Oh iya ya. Jadi artinya ketika nanti dihisab dia untuk terus bisa mengetahui dirinya sendiri. Oh iya, dulu saya itu kayak gitu. Ya. Hampir sama atau bahkan dijelaskan lagi di dalam ayat yang lain. Balil insanu ala nafsihi basira. Bahkan waktu itu nanti ketika dihisab, manusia itu ala nafsi, dalam terhadap dirinya sendiri, basirah mengetahui. Jadi hal ihwal kita nanti seperti apa, sampai ke dalam-dalamnya itu nanti dia itu juga mengakuinya. Walau alqa ma'adirah, walaupun dia itu menyebutkan berbagai alasan, ya kan? Walaupun mereka menyebutkan berbagai alasan, ya Allah saya itu dulu taat, saya itu ini. Tapi mungkin nggih, nuwun sewu, Allah misalnya wa kaifa bijarik. Kalau antum memang mengaku orang muslim yang ibadahnya banyak, wa kaifa bijarik. Bagaimana keadaan kalian dengan tetangganya? Kira-kira karo tanggane piye? Nek salat malamnya rajin, sholat puasa sunnahnya rajin, tapi kalau tonggoni nggak baik, ya sama tanggane nggak kenal malahan, ya kan. Kemudian tanggane kekurangan diam saja, ya itu kan juga kita kan tahu ya, oh iya ya dan seterusnya. Dan itu juga pernah terjadi ya di dalam ketika Rasulullah itu ada pernah kita sampaikan nggih, kalau tidak salah niku ada seorang ibu-ibu yang sedo, kemudian para sahabiyah nggih bertanya, aina hiya ya Rasulullah nggih, aina hiya ya Rasulullah nggih, dia bagaimana? Wa kaifa bikum nggih. Rasulullah langsung balik bertanya, kalau sama kalian gimana? Kalau sama kalian gimana? Ya. Ada yang menyebutkan beberapa huwa sawamah qawamah. Dia itu sawamah, sering puasa dan malamnya sholat tahajud. Ya. Kemudian yang lain ditanya, wa kaifa bikun? Bagaimana dengan kalian kesehariannya? Hiya satamat hada dan seterusnya. Tapi Rasulullah nek siang niku Masya Allah, kalih tonggone suarane jian, Masya Allah, landhepi ra jamak. Nggih. Nek istilahé basa Jawane seneng ngrawusi wong. Ya. Nek ngunek-ngunekke jan nek urung sampai napa hatinya itu ya puas belum selesai. Padahal malamnya tahajud. Ngoten niku. Nah, kemudian Rasulullah hiya finnar. Dia di dalam neraka. Jadi kesolihan secara individu niku tidak boleh bertolak belakang dengan kesolihan secara sosial. Niku kesimpulannya nggih. Kesolihan individu kita, kesolihan vertikal kita tidak boleh bertolak belakang dengan kesolihan sosial. Karena tidak mungkin orang muslim yang solih itu terus akhlaknya nggak baik, itu nggak mungkin. Nah, ini wa innahu ala dzalika lasyahid, dan yang demikian itu sifat-sifat yang tidak baik itu mereka itu ketika nanti dihisab itu menyaksikannya, ya atarifu binafsihi. Makna yang kedua, wa innahu, dhamirnya ini kembali kepada Allah, dan sesungguhnya Allah
menyaksikan juga nek dia itu dulunya atau di dalam kehidupan dunianya juga tidak baik atau mungkin kanut tadi. Jadi kalau misalnya dia beralasan yang sedemikian rupa, Allah maha mengetahui atas apa yang dia lakukan dan dia niatkan di dalam hatinya. Kemudian wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya juga manusia itu lihubbil khairi lasyadid, ya cinta kepada dunia atau mal nggih, harta, lasyadid sangat-sangat mencintainya. Nah di sini al-mal niku disebutnya adalah al-khair, padahal asli artinya khair itu adalah baik. Ngoten nggih? Nggih. Khair itu artinya baik. Maka mal itu sebenarnya juga baik, nggih. Mal itu sebenarnya juga baik. Dan tergantung kita memandangnya. Ada yang memandang itu ekstrim, nggih. Ekstrim yang mencintainya sedemikian rupa. Tapi kita juga mirsani sesarangan bahwa orang yang memaksimalkan cintanya kepada dunia, bahkan ternyata dia malah dihinakan oleh dunia itu. Contoh misalnya kita sebut saja Qarun, dia dihinakan oleh hartanya, ya terhina, ketika dia maksimalkan cinta untuk dunia, habis umurnya terhina dia bertahun-tahun, bahkan disebut-sebut oleh generasi seterusnya dan seterusnya. Kita sebut Fir'aun, ya jabatan maksimal dia mencintai kepada jabatannya, selesai dia dihinakan oleh jabatannya. Atau misalnya kita sebut tetangga se NKRI misalnya, kita sebut salah satu nama misalnya Mas Harun Masiku misalnya, panjenengan apa komentarnya? Dan seterusnya. Jadi terhina, terhina. Ketika memaksimalkan dunia, maka ketika dia itu selesai, maka dia akan dihinakan oleh dunianya. Beda dengan manusia yang memaksimalkan cintanya untuk ilmu dan akhirat. Misalnya kita sebut salah satu tokoh hadis Imam Bukhari. Nah, pasti kita kenal, oh beliau ahli hadis, beliau ini. Kita sebut Imam An-Nawawi, oh ini dan seterusnya. Jadi ketika beliau ini memaksimalkan kehidupannya di dunia ini untuk ilmu dan akhirat, maka dia akan ditinggikan derajatnya, sebutannya juga. Wa rafa'na laka dzikrok, maka kami akan meninggikan sebutan kalian. Ketika apa? Ketika dia itu memaksimalkan potensi dan tujuannya untuk akhirat, akan ditinggikan sebutannya. Padahal beliau mungkin dulu tidak menginginkannya, ya kan? Beliau tidak pernah menginginkannya, tapi karena benar tujuannya, benar caranya, selesai umurnya di dunia ini, beliau masih punya rafa'na laka dzikrok. Begitu juga kita, dengan semuanya, kita semuanya kalau misalnya hidup di lingkungan masyarakat, kita banyak mengabdikan diri untuk masyarakat, ya insya Allah kita nanti sampun sumare niku, insya Allah kebaikan kita tetap akan dikenang oleh orang-orang yang masih sugeng, masih hidup, tanpa kita harus memintanya. Tapi sekali lagi kita tetap harus menjaga keikhlasan amal-amal kita sendiri. Baik. Wa afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Nah, niki obatnya. Ya, ilajuhu atau obatnya. Obat dari kita kedanan dunia niku napa? Ya ini ayat yang ke-9, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Apakah mereka tidak tahu kalau dibuka semuanya, diteliti apa yang ada di dalam kubur, artinya sudah dibangkitkan dari kuburnya.
Wa khussila ma fis sudur. Khussila niku fattasha, artinya diteliti kabeh, dibuka semuanya, ya kan? Dibuka semuanya. Baik yang masih ingat dan enggak ingat, nggih. Yang masih ingat niku yang enggak ingat sama yang masih ingat ini ku biasanya banyakan mana nggih? Banyak yang enggak ingat nggih. Nah, misalnya panjenengan kita sedaya ditangleti. Sudah berapa orang sing pernah antum sakiti misalnya dengan kata-kata niku. Tasih kalian mboten. Nah, niku husila ma fis sudur niku seperti itu. Nggih, repot ternyata ya. Nggih, repot. Yang sudah tidak ingat pun akan dibuka. Ya. Tapi ya nggih kita berharap nggih Allah niku kan Maha As-Satir atau Maha menutupi nggih. Mugi-mugi nggih kita semuanya niki apa yang tidak kita ingat dari yang enggak baik niku nanti ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin nek misalnya ditampakkan kemudian orang-orang itu pirsa alah kaya ngopo isine nggih. Kaya ngopo isine. Ternyata amal kita itu belum sebanding dengan hal itu semua, okay? Dengan hal itu semua kita wah masya Allah. Nah niki mudzakarah niku pentingnya seperti ini, nggih. Mudzakarah itu pentingnya seperti ini. Ingat mengingatkan itu pentingnya seperti ini. Wa khussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yauma idzin lakhabir. Sesungguhnya pada hari itu, di hari hisab itu yauma idzin lakhabir. Maha meneliti. Khabirun niku tidak sama artinya dengan alimun nggih. Nek dulu nggih pernah dikaji oleh para mufassir niku dulu di Al-Qur'an Departemen Agama niku masih artinya mengetahui tapi terus diralat maha teliti. Jadi khabirun niku lebih teliti, lebih tinggi derajatnya daripada alimun. Jadi diksi yang dipilih oleh Al-Qur'an adalah khabir bukan alim. Makanya semua yang akan ditambahkan di sana maha teliti Allah untuk mengungkapnya kembali. Nggih, Bapak sekalian, kalau kita bersani di sini adiyat, muriyat, mughirat, fa'atharna, fawasatna. Nah niki yang tadi disebutkan di ayat pertama sampai ayat kelima ini tentang sifat-sifat al-khail atau sifat-sifat kuda. Kuda niku nek sampun dipelihara oleh majikannya, kemudian diurus dengan baik, maka dia niku akan memberikan timbal balik yang maksimal kepada tuannya. Gitu. Kon nggawa beban gelem, kon mlayu cepet gelem, gitu kan? Kon narik dokar gelem. Karena sudah diberikan makan, sudah diurus dengan baik. Niki adalah perumpamaan khail. Nah, bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan manusia? Nah, niki hikmahnya. Bagaimana dengan manusia? Maka, Bapak sekalian, kalau jangan bersani di sini sebutannya Allah menggunakan katanya adalah Rabbun. Di ayat 6 Rabbun, di ayat 11 juga Rabbun, bukan Allahu tapi Rabbun. Kenapa kok Rabbun? Nah, kita lihat di surah Al-Baqarah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a binaan wa anzalakum minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Nah niki Rabbun niku kompleksitasnya luar biasa. Beliau Rabbun itu yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki, yang menurunkan hujan, yang menjamin rezeki kita, yang memberikan kesehatan. Nah, niku sebutannya adalah Rabbun. Maka Allah ini pengen memaksimalkan pemahaman kepada kita. Ini loh Rabbun yang kalian ingkari niku yang sudah
ngasih hidup, sudah ngasih makan, sudah ngasih rezeki, sudah ngasih udara gratis, sudah memberikan semuanya. Nah gitu. Innal insana lirabbihi lakanut. Tidak innal insana lillahi lakanut, tapi lirabbihi lakanut. Karena apa? Rabbun itu kompleksitasnya luar biasa kepada manusia. Bapak sekalian, kita bisa mengambil hikmah dari surat ini. Tadi yang kita sampaikan. Kuda saja sing diurus oleh tuannya dengan baik, dia bisa memberikan timbal balik kepada tuannya semaksimal mungkin. Nah, bagaimana dengan manusia yang sudah dikasih akal? Nah, niki hikmah yang bisa kita petik dari surah Al-Adiyat niki. Sehingga Bapak sekalian, kita bisa menghindarkan diri, juga meminta pertolongan, naungan dan juga isyarah kepada Allah SWT supaya terhindar dari sifat al-kanud dan seterusnya. Sekalian, alhamdulillah mugi-mugi sampun cetha pratela dan juga ada yang bisa kita pahami dari penyampaian-penyampaian yang kita uraikan tadi. Jadi di sini juga yang terakhir, innal insan, al insan niku kalau lakanut, kalau dia itu terperosok ke dalam hal-hal yang menyebabkan dia itu tidak berterima kasih, kemudian bakhil dan seterusnya, ketika dia bidunil hidayah, ketika dia tidak mendapatkan hidayah. Padahal hidayah niku macamnya ada dua, hidayatul bayan sama hidayatul taufik. Bagaimana memahaminya? Memahaminya sangat sederhana sekali, sangat mudah. Hidayatul bayan sama hidayatul taufik itu seperti ngeten. Contohnya hari Sabtu tanggal 28 Juni niki, Juni niku ada pengajian kita sapa di masjid niki TRQ. Niku hidayatul bayan. Ada infonya kepada kita. Nah, hidayatul taufik itu artinya, aku tak mangkat, terus panjenengan nitih kendaraan, kemudian diberikan kemudahan, dugi mriki, kemudian pinarak, kemudian mengkaji bareng-bareng. Nah, niku namanya sudah hidayatul taufik. Jadi semua hal tentang syariat itu sifat awalnya adalah hidayatul bayan. Tapi ketika kita sudah diberikan kemudahan untuk mencapainya dan melakukannya, namanya hidayatul taufik. Dan itu juga ada irodah dari kita juga, ada kemauan dari kita juga. Dan kemauan itu krenteke kita supaya bisa berangkat niku juga tergantung dengan kondisi iman. Kondisi iman kita nek sehat-sehat, insyaallah bisa mengijabah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ijabah tersebut atau istijab atau ngestoaken dawuh tersebut adalah syarat untuk terkabulnya doa kita. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Istijab kita itu seperti apa? Apakah syariatan, apa cepet-cepet atau mahlan atau kusik-kusik? Nek kusik-kusik kok bahasan donga pengen cepet-cepet niku kan aneh, gitu. Ya, suruh sholat jamaah kusik-kusik ngenteni qomat, bahasan qomat ternyata malah sakit padarane. Wah, nggih. Kaya ngono wis ngerti ngoten niku. Ning di bulan baleni. Nggih. Niku istijaban mahlan namanya, nggih. Ngestokaken dawuh ning kusik-kusik. Nah, istijaban syariatan ngertos engko kuwi salat zuhur jam semene, salat asar jam semene dan seterusnya. Jadi istidad lebih awal. Nah, ini istijaban syariatan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, mugi-mugi dengan pengkajian kita di surah Al-Adiyat niki kita pikantuk ilmu-ilmu
yang bisa menjadikan kita lebih dalam untuk bermuhasabah, bermuhasabah. Apalagi niki ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ruhiyah kita. Nek pembinaan ruhiyah kita baik, insya Allah nanti amaliyah kita juga meningkat. Nek amaliyah kita meningkat, ridho dari Allah Taala pasti akan lebih banyak. Karena ketika seorang hamba niku meningkatkan amal sunnahnya, maka Allah itu juga akan semakin mencintainya. Ya, jadi cintanya Allah SWT kepada seorang makhluk itu tergantung ketika dia itu memaksimalkan amalan-amalan sunnah sesuai dengan hadis yang disebutkan Rasulullah. Ketika amalan-amalan sunnah itu dia tingkatkan, maka Allah akan memaksimalkan juga cinta kita kepada kita semuanya. Mungkin bermanfaat apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Apa yang benar datang dari Allah SWT, apa yang salah dari kekhilafan saya pribadi, dan kami mohon ampun kepada Allah atas hal tersebut. Monggo kita berdoa sarangan. Al-hadiniyah wa kulli amalina sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik, thabbit qulubana ala dinik, thabbit qulubana ala dinik wa amitha ala sabinik. Allahumma ja'al Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa sa'iqana wa dalilana wa ila jannatika jannatin na'im. Allahumma rzuqna al-istiqamah, Allahumma rzuqna al-istiqamah, Allahumma rzuqna al-istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa tawaffana ma'al abrar. Ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallillahumma ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.